Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kepada kita hari yang baru, bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Oleh karena itu, marilah kita akan meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan sejenak agar mendasari setiap aktivitas kehidupan kita pada hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau pada pagi hari ini memberikan kepada kami hati yang siap untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman untuk bisa melakukan apa yang Engkau ajarkan melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat bagaimana janji firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan sukacita dari Tuhan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat ke-34 dan ke-35 mengajarkan kepada jemaat untuk bekerja keras agar bisa membantu jemaat-jemaat lain yang ada di dalam kesusahan. Rasul Paulus sendiri juga telah memberikan contoh bahwa ia juga bekerja keras sebagai pembuat tenda. Hal itu dilakukannya untuk menopang pelayanannya sendiri dan juga untuk membantu rekan-rekan pelayanan serta membantu jemaat-jemaat yang berkekurangan. Di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air. Roti di sini bisa berarti juga benih gandum. Apabila kita melemparkannya ke air, mungkin kita berpikir itu akan hilang dengan begitu saja. Tapi firman Tuhan mengatakan, lama setelah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, berilah bahagian kepada 7 atau 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan menimpa kita. Dengan demikian, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan agar kita bisa berbagi berkat dengan sesama, hasil daripada pekerjaan kita. Kita membagikan berkat yang kita peroleh tidak dengan khawatir, tetapi dengan percaya bahwa Sang Pemelihara kehidupan itu akan mengembalikannya kepada kita. Kita berbagi dengan sesama akan membawa sukacita dan rasa syukur yang sesungguhnya. Apabila di ayat yang kedua dikatakan, berilah bahagian kepada 7 atau 8 orang, artinya di sekeliling kita ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan, kemiskinan, penderitaan, dan banyak beban karena keadaan ekonomi, malapetaka, dan sebagainya. Keadaan seperti itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.
Tuhan Yesus di dalam sepanjang kehidupannya selalu diwarnai dengan memberi kepada manusia. Ia memberikan dirinya, ia memberikan waktunya, ia memberikan hatinya. Semuanya ini dilakukan oleh karena ketaatannya kepada Bapa dan kecintaannya kepada manusia. Bagaimana dengan kita sebagai manusia ciptaannya? Seharusnya kita juga tidak hanya fokus kepada kebutuhan kita sendiri, fokus kepada apa yang kita pikirkan sendiri, segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Hidup itu bukan di dalam hal meminta, tetapi hidup itu adalah di dalam hal memberi. Oleh karena itu, marilah kita mulai belajar untuk memperhatikan di sekeliling kita, mempunyai empati, mempunyai kepedulian bagi orang-orang yang mungkin sedang mempunyai pergumulan masalah yang berat tentang keadaan ekonomi, tentang penderitaan sakit penyakit, atau bencana alam yang membuat orang mengalami penderitaan dan kesusahan. Masakan kita yang sudah dipelihara oleh pencipta kita, tetapi kita tidak mempunyai empati, tidak mempunyai rasa kasih, belas kasihan kepada sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk sekeliling kita, lingkungan kita? Marilah kita mulai. Kepada siapa kita akan berbagi? Apa yang akan kita bagikan? Pada kesempatan yang tepat mana kita harus berbagi dengan percaya? Jikalau kita percaya, seperti apa yang dikatakan Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama, maka Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kita tidak akan pernah melepaskan kita di luar pemeliharaannya. Segala sesuatu apa yang kita perlukan, Dia yang akan mengerti. Bahkan sebelum kita meminta, sebelum ada kata-kata di dalam mulut kita, Allah Maha mengerti, Allah Maha peduli. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur apabila di dalam firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, kebutuhan kami, kehidupan kami, bahkan keinginan-keinginan kami. Tetapi firman-Mu di sini mengajarkan, baik di dalam Pengkhotbah pasal 11, baik juga di dalam ajaran Rasul Paulus, bahwa Engkau juga mengajarkan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ajarkanlah mulai pada hari ini kami mempunyai kepedulian, mempunyai rasa empati dan belas kasihan kepada banyak orang di sekeliling kami. Sehingga dengan demikian kami akan merasakan bahwa sukacita yang sejati, rasa syukur oleh karena kami dengan bekerja dapat memberi dan Engkau senantiasa memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh melaksanakan firman Tuhan dan memulainya untuk melakukan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.